Welcome to my channel. Ini akan menjadi video gue terakhir sebelum nanti akan langsung live dari Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah tentunya, untuk menyambut atau segera menyaksikan pertandingan bersejarah Indonesia menghadapi Arab Saudi. Jadi waktu tadi gue upload video terakhir yang bertemakan soal wasit yang memimpin pertandingan Indonesia menghadapi Arab Saudi, di saat yang sama gue juga nonton pertandingan antara Australia dan Bahrain, dan ternyata ada hal yang menarik di mana mungkin kalian sudah dengar semua, di luar dugaan Australia, salah satu tim yang disebut-sebut punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia, ternyata justru dihajar oleh Bahrain ya 1-0. Ya, ini hasil yang tentunya membuat peta persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi berubah. Ya, gue juga agak nggak tahu apakah ini menguntungkan kita atau justru merugikan kita. Ya, tergantung dari mana kita melihatnya. Yang pasti kalau kita melihat ini sebuah keuntungan, berarti kita mengambil dari sisi inspirasinya. Ya, artinya kita lihat Australia yang dianggap salah satu tim kuat dari grup C mampu dikalahkan oleh Bahrain. Bahkan kalau kita sedikit mundur ke Piala Asia U23 kemarin, kita juga berhasil mengalahkan Australia 1-0 melalui gol Komang Teguh waktu itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi yang negatif, ya mungkin ini menjadi kerugian buat kita, karena Bahrain kita anggap sebagai head to head kita, sebagai tim yang mungkin atau harus bisa kita kalahkan untuk mendapatkan setidaknya peringkat 3 atau 4 untuk lolos ke round berikutnya atau round 4. Yang pasti kalau gue lebih senang melihat dari sisi yang positif, bagaimana kita lihat tadi gue nonton, memang gue ganti-ganti dengan pertandingan Jepang dan China ya, dan di saat yang sama ini juga gue informasikan, Jepang saat ini sudah unggul 5-0 sampai dengan menit ke 82. Ya, kita nggak tahu hasil akhirnya. Yang pasti Australia bermain sangat dominan, sangat menekan. Ya, kalau kalian yang nonton tadi, ya memang gue nggak 100% nonton ya. Jadi yang gue bilang tadi ganti-ganti dan juga persiapan mau ke stadion. Tapi memang Australia jelas seperti yang diduga, mereka sangat dominan, mereka sangat menekan, mereka sangat menguasai. Tapi memang ya tadi itu, dalam permainan, dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Ya, kita lihat bagaimana Australia yang begitu banyak peluang sampai melepaskan hampir 1 lusin tembakan, walaupun tidak semuanya mengarah ke gawang, hanya sekitar 3 atau 4 tadi peluangnya. Ya, namun kemudian Bahrain dengan mengandalkan sebuah scrimmage, ya diawali dari pergerakan dari sisi kiri, kemudian ada gangguan lah ya, yang akhirnya gagal diantisipasi dan gol bunuh diri tercipta di menit ke-89 atau 1 menit menjelang pertandingan berakhir di waktu normal dari Harry Souther. Dan bahkan ini sebelumnya juga bencana sudah datang ketika menit ke-77 striker mereka yaitu Kusni Yengi. Ya, ini pemain yang kita lihat striker juga cukup jangkung. Ini di kartu merah ya, dikeluarkan oleh wasit. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini Australia dengan kekurangan pemain, mereka sebenarnya masih agak lebih relatif menekan. Tapi kemudian itu tadi ada killing the goal yang ternyata berhasil tercipta dan juga membuat akhirnya Bahrain untuk sementara ini ya, kalau nggak ada perubahan, duduk di peringkat kedua, karena Jepang sudah pasti akan memimpin grup C karena mereka bukan hanya menang dari China tapi juga skornya mamut 5-0. Artinya apa ya konsekuensinya? Satu hal juga yang mungkin agak kita syukuri atau favor ke kita, atau hasil ini memihak ke kita, tentunya nanti teman-teman ya, ketika kita nanti akan menjamu Australia serang 5 hari dari sekarang, ini mereka tentunya tampil tanpa ya striker mereka tadi ya, Kusini Yengi. Ini pemain atau striker yang sebenarnya bukan pilihan utama. Ini striker masih relatif muda, berusia 25 tahun, pemain Portsmouth ya, tapi paling tidak ketajaman dari lini depan Australia ini agak sedikit kegerus ya dengan absennya pemain ini. Ya, ini satu keuntungan tersendiri buat kita. Seperti yang gue duga ya, seperti yang berkali-kali gue sempat ungkapkan, kadang-kadang
ya namanya keberuntungan itu ketika usaha bertemu dengan kesempatan. Nah, kita sudah berusaha memompa kemampuan para pemain kita, tapi juga kesempatan itu datang. Mudah-mudahan ya tampil di Gelora Bung Karno nanti selepas apapun hasil dari Arab Saudi di Jeddah, ya kita bisa tampil lebih semangat dengan dukungan penonton, dan juga kita akan hadir di sana, dan tentunya juga dengan absennya salah satu pemain mereka, Kusini Boja Yengi. Ya, ini pemain yang tentunya lahir di Adelaide, Australia Selatan, dan dia adalah pemain keturunan dari Sudan Selatan ya, jadi refugee atau imigran. Nah, yang pasti seperti biasa, seperti yang gue katakan di awal, setelah ini gue akan langsung ke stadion King Abdullah Sport City, dan gue dari sana akan live sebelum pertandingan, dan gue akan kali ini duduk bersama fans ya. Jadi baju gue udah siap, ini baju timnas tentunya untuk meramaikan, memerah putihkan ya, atau mungkin memerahkan stadion King Abdullah Sport City yang menurut informasi terakhir fans Saudi itu kelihatannya nggak akan terlalu banyak ya menyemuti stadion tersebut. Jadi gue berharap kita menggunakan kesempatan ini untuk mendominasi, untuk memberikan sokongan bagi Jay Itzes dan kawan-kawan yang di pertandingan nanti hampir pasti akan memegang ban kapten. Terkait dengan line up dan kekuatan, gue sudah mengeluarkan videonya, 2 video sebelum ini, jadi kalian bisa lihat di sana seperti apa. Yang pasti ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan dalam beberapa saat ke depan, mungkin sekitar 1-2 jam ke depan, jadi ya sebelum pertandingan lah, gue akan live dari stadion di Jeddah, stadion yang akan menjadi palagan bagi pertarungan pertama dalam sejarah ini yang tertinggi di round 3 Indonesia menghadapi Arab Saudi. Oke teman-teman, kalian yang punya pertanyaan atau punya komen atau apapun, silakan tinggalkan di kolom komen. Gue berusaha akan menjawab dengan kalian, dan seperti biasa, seperti yang gue bilang tadi, jangan lepas dari channel ini. Gue akan langsung mereportase dari lapangan seperti apa kondisi dan juga keriuhan ya fans Indonesia yang sudah mulai kasak-kusuk nih di grup, terutama Garuda KSA, yang ada bahkan yang sudah merapat juga saat ini. Gue rekam ini sekitar jam 3.26 sore waktu Jeddah atau waktu Saudi. Kalau di Indonesia itu kurang lebih jam 7.26 malam ya. Jadi kita akan lihat bersama-sama dan kita akan dukung bersama-sama. Mudah-mudahan ada hasil positif yang bisa kita bawa dari lawatan di Jeddah kali ini. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan sampai jumpa. Bye bye.